Terjadi kebakaran hebat di Pasar Dermoleng, Brebes. Kebakaran hebat itu mengakibatkan 8 kios habis dilalap si jago merah. Lebaran yang tinggal menghitung hari membuat para pemudik berangkat lebih awal. Terlihat di gerbang tol Pejagan Brebes mulai dipenuhi kendaraan. Jateng hari ini spesial serba-serbi Ramadan akan mengajak pemirsa ngabuburit sambil menikmati serunya atraksi pesawat aero modeling. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Diperiksa sebagai pelapor dalam kasus dugaan pungli PTSL di Desa Turi Tempel, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, tokoh masyarakat Desa Turi Tempel mendatangi Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Selama 1 jam menjalani pemeriksaan secara tertutup, tokoh masyarakat setempat memberikan bukti dan saksi saat dilakukan pemeriksaan. Seorang tokoh masyarakat Desa Turi Tempel, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, kembali mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah untuk menjalani pemeriksaan sebagai pelapor. Pemeriksaan yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah untuk mengklarifikasi laporan dugaan pungutan liar PTSL yang terjadi di desanya. Dalam pemeriksaan selama 1 jam secara tertutup, tokoh masyarakat desa setempat memberikan bukti dan saksi. Kemudian saya sampaikan beberapa hal termasuk data-data pendukung, diantaranya percakapan, kemudian saksi-saksi yang diminta uang biaya yang seharusnya 150 menjadi 500 sampai 700 ribu itu. Demikian. Sebelumnya, tokoh masyarakat di Desa Turi Tempel, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, melaporkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah terkait atas dugaan pungutan PTSL di luar ketentuan yang sudah dikeluarkan 3 menteri sesuai instruksi Presiden Joko Widodo. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Kongres Askap PSSI Kendal yang digelar di Hotel Anugrah Kendal Senin sore nyaris terjadi kericuhan. Sejumlah peserta melakukan protes atas penetapan ketua terpilih oleh Asprof PSSI Jawa Tengah karena tidak ada proses pemilihan, namun ketua Askap PSSI Kendal ditentukan dari dukungan yang dikirim klub yang ada di Kendal. Peserta yang protes menilai Asprof PSSI Jawa Tengah mencederai sportivitas dan melukai demokrasi. Kongres Askap PSSI Kabupaten Kendal yang berlangsung di Hotel Anugrah Kendal Senin sore yang awalnya berjalan mulus di tengah perjalanan pemilihan ketua mulai memanas. Akhirnya setelah dilakukan pemilihan oleh panitia Asprof Jateng, ada 2 calon yakni Dr. Muhammad Wibowo dan juga Fauzi. Dari kubu Fauzi merasa tidak puas dan mengadakan orasi di halaman hotel. Mereka menganggap kongres yang dipimpin oleh Asprof tidak sah dan harus diulang karena dianggap tidak fair play. Sebab tidak dilakukan pemilihan atau pencoblosan, melainkan menggunakan surat dukungan yang masuk. Padahal surat dukungan tersebut peserta menganggap sebagai syarat administrasi, namun ternyata digunakan sebagai dukungan yang sah. Pujiarto dari Badari FC Gempol Sewu dalam orasinya mengatakan bahwa Asprof tidak fair play dan kongres hari ini tidak sah sehingga harus diulang, termasuk mengganti semua panitianya sehingga lebih terbuka dan transparan. Itu belum sampai ke tahap pemilihan, baru tahap dukungan. Ternyata tahap dukungan itu digunakan untuk tahap pemilihan. Ini yang untuk menempuh sebuah kemenangan. Ini adalah sudah kecurangan yang sangat berat. Dan saya atas nama Klub Sepak Bola Kabupaten Kendal minta Kongres Kabupaten Kendal Askap diulang. Sementara pihak Komite Asprof PSSI Jawa Tengah Ismu Puruhito menjelaskan, dalam Kongres Asprof melihat ada sesuatu yang janggal dan tidak sesuai dengan status PSSI, seperti intervensi dan tekanan, disinyalir ada politik uang, sehingga dengan surat dukungan sudah sah sebagai bentuk dukungan. Sebelumnya panitia sudah memberikan penawaran kepada peserta bahwa penentuan yang terpilih sebagai ketua itu melalui lembar deklarasi dukungan yang dijadikan syarat resmi saat mendaftarkan ketua yang dikeluarkan oleh klub. Tawaran ini disetujui sebagian peserta, tetapi pihak yang tidak setuju melakukan protes. Namun secara prosedur kongres ini sudah sesuai persetujuan peserta kongres dan sah. Menyampaikan bahwa apa yang sudah kita laksanakan dalam kongres itu semuanya sudah sesuai dengan aturan. Jadi kalau misalnya ada puas tidak puas itu adalah sebuah hal yang biasa dalam sebuah kontestasi. Jadi
dalam sebuah negara demokrasi boleh saja tidak puas dengan hasil pemilihan, tapi ada mekanisme untuk menyampaikan rasa tidak puas itu, misalnya kita persilahkan, tadi sudah berkali-kali kita sampaikan, silahkan mengirim surat keberatan atau surat protes resmi ke Asprov PSSI Jawa Tengah untuk ditindaklanjuti. Jadi apa yang sudah kita putuskan adalah sesuai dengan aturan dan sudah disepakati oleh peserta Kongres Pemilihan Askap PSSI Kendal. Ismu mengatakan dalam status PSSI diperbolehkan memutuskan sesuatu yang dianggap mendesak. Dari dukungan tersebut ada 27 surat dukungan untuk M. Nur Fauzi dan 37 dukungan untuk Dr. Muhammad Wibowo, sementara sisanya tidak sah. Dengan demikian yang terpilih adalah Dr. Muhammad Wibowo. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Setelah diverifikasi pihak PSSI Pusat pada Jumat dan Sabtu kemarin, akhirnya diketahui bahwa Stadion Joyokusumo tidak memenuhi standar yang telah ditentukan. Akibatnya, Persipawati terancam tidak akan berhome base di Pati pada gelaran Liga 2 musim mendatang. Setelah diverifikasi oleh PSSI Pusat pada Sabtu dan Jumat kemarin, akhirnya diketahui bahwa Stadion Joyokusumo tidak dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan PSSI untuk menjadi home base pada gelaran Liga 2 musim mendatang. Kabar tersebut disampaikan oleh Head of Infrastructure Safety and Security PSSI Adi Nugroho dalam video yang dirilis di fanpage Facebook Persipapati pada Sabtu 23 April lalu. Pihaknya mengaku masih menunggu sertifikat yang dikeluarkan oleh kontraktor rumput Stadion Joyokusumo karena jenis rumput itu diklaim oleh Dinpora Parpati sudah standar FIFA. Tentu kabar ini pun membuat kecewa warga Kabupaten Pati. Pasalnya renovasi Stadion Joyokusumo sudah menelan biaya 20 miliar rupiah, namun Persipapati terancam tidak bisa bermain kandang di Stadion Joyokusumo Pati. Area drop off pemain itu masih bercampur antara jalur masuknya pemain dengan media dan juga utamanya PRI itu harus bisa. Sementara itu, Ketua Umum Persipapati Joni Kurnianto secara langsung mengungkapkan terima kasih atas kedatangan tim verifikator PSSI untuk memverifikasi Stadion Joyokusumo. Dan memang kenyataannya seperti itu, jadi kami tadi sudah ketemu dengan Dispora, dari Pak Karti dan Mas Edi, beserta dari PU ada Pak Arif. Ini disampaikan langsung oleh Pak Adi bahwa untuk sertifikat FIFA tentang rumput yang itu, jadi sertifikat aslinya, jadi supaya nanti dicek itu kan betul-betul sesuai. Seperti diketahui, Joni Kurnianto mengungkapkan bahwa rumput Stadion Joyokusumo Pati tidak memenuhi standar tertentu karena pantulan bola terlalu tinggi. Selain itu ada beberapa aspek Stadion Joyokusumo yang perlu perbaikan. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Kami masih akan kembali pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah kenal nedan kowe wong kenang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho deloken aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki.
ke Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iya. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV-TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo ana bocah-bocah ajak ndelok. Ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, sebuah pasar di Kabupaten Brebes Senin siang terjadi kebakaran. Kebakaran ini mengakibatkan 8 buah kios ludes dilalap si jago merah. Pasar Dermoleng yang berada di Desa Dukuh Turi, Kecamatan Ketanggungan, Brebes, terjadi kebakaran hebat pada Senin siang. Kebakaran terjadi berkisar pukul 13.30 siang. Tim pemadam kebakaran dari Satpol PP Kabupaten Brebes segera melakukan pemadaman api setelah mendapat laporan dari Kapolsek Ketanggungan AKP Suroto. Kapolsek Ketanggungan AKP Suroto mengatakan bahwa terjadi kebakaran di Komplek Pasar Dermoleng. Data sementara yang dihimpun kepolisian saat ini ada 8 kios yang terbakar. Saat kebakaran terjadi, dirinya tengah berjaga di pos pengamanan mudik Dermoleng. Mengetahui adanya kebakaran, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Damkar Satpol PP Brebes. Yang kebakar adalah dari kios yang ada di sisi sebelah timur, ada kios sembako, ada kios makanan anak-anak, dan kios yang berjualan sayur mayur. Untuk total kios ada berapa deh? Untuk kios yang terbakar kios yang kebakar ada 8, ya. Ada yang 8, kemudian ada beberapa yang terdampak hanya dikeluarkan materialnya saja ataupun barang-barang dagangannya. Dalam upaya pemadaman Pasar Dermoleng diturunkan 4 armada pemadam kebakaran, 1 armada dari Pos Damkar Kersana dan 3 armada dari Pos Damkar Brebes. Dari Brebes, Kusfadila, Lingkar TV melaporkan. Ratusan warga menyerbu Plaza Pragola untuk membeli paket sembako murah pada Selasa pagi. Ratusan warga tersebut menyerbu Plaza Pragola untuk membeli sembako murah yang merupakan program CSR Bank Jateng kepada pemerintah Kabupaten Pati. Ratusan warga Pati menyerbu Plaza Pragola untuk membeli paket sembako murah pada Selasa pagi. Ratusan warga Pati tersebut terlihat mengantri untuk dapat membeli sembako murah.
Seperti diketahui, acara ini merupakan program CSR Bank Jateng kepada pemerintah Kabupaten Pati untuk menyelenggarakan pasar sembako murah guna membantu masyarakat. Warga mengaku merasa terbantu dengan adanya sembako murah ini. Warga mengaku hanya membayar Rp30.000 untuk satu paket sembako berisi beras, mie, dan minyak goreng. Harga ini dirasa sangat murah karena menurut warga jika berbelanja di pasar biasa, uang yang akan mereka keluarkan untuk mendapat sembako yang setara dengan pasar sembako murah ini akan lebih banyak. Ini kan cuma 30.000. Ini 2,5 itu aja kalau 2,5 biasanya kan 10, berarti 25.000. Minyaknya biasanya 20.000, 25, ya toh. Terus ini 3.000. Kan sudah terkait banyak sekali. Kira-kira terpautnya berapa ribu Bu itu Bu? Ya kurang lebih sekitar 25.000, 26.000, sekitar 20.000, 25.000. Di uangnya berapa Mbak? Ini uangnya ada 30.000 satu bungkus. Nah ini kan titipan. Ini berasnya ada 2,5 kg, minyaknya 1 liter, minyak 1 bungkus. Sementara itu, Bupati Pati yang juga hadir dalam pasar sembako murah tersebut mengapresiasi baik program Bank Jateng ini. Ia berharap akan ada program CSR Bank Jateng lagi untuk membantu masyarakat kecil. Kita bersama-sama tetap mendukung Bank Jateng dan sekaligus kita harapkan tidak hanya sekali ini, ke depan nanti CSR-nya nanti diberikan lagi dan kita berikan kepada masyarakat lagi. Dalam acara pasar sembako murah ini tersedia 5.000 paket sembako murah yang disediakan untuk masyarakat yang akan membeli sembako dengan harga terjangkau dengan harapan dapat membantu masyarakat kecil. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Memasuki H-8 Lebaran 2022, ratusan kendaraan pemudik terlihat mengular panjang di gerbang tol Pejagan Brebes, Jawa Tengah. Kendaraan didominasi mobil pribadi, travel tujuan Jawa Tengah dan Yogyakarta, serta truk angkut berat. Antrian panjang kendaraan pemudik dari arah Jakarta dan Jawa Barat terjadi di gerbang tol Pejagan Kabupaten Brebes. Antrean kendaraan sepanjang 500 meter lebih ini terjadi akibat banyaknya pemudik yang kehabisan saldo kartu tol elektronik. Kondisi ini mengakibatkan proses pembayaran yang memakan waktu. Sejumlah pemudik mengaku antrean panjang hanya terjadi di gerbang tol Pejagan. Padahal sebelumnya tidak ada antrean di gerbang tol sebelumnya setelah diberlakukannya pembayaran terintegrasi dari tol Cikampek hingga Kali Kangkung Semarang. Para pemudik mengaku pulang kampung lebih awal agar terhindar dari kemacetan parah pada puncak arus mudik 28 April mendatang. Kendaraan yang keluar tol Pejagan adalah kendaraan yang akan menuju kota-kota di selatan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Alhamdulillah tadi saya berangkat jam 3:30, ini sekarang nyampe, masih lancar Pak. Macet nggak Pak? Belum Pak. Berarti cuma di Pejagan ya? Iya, Pejagan. Ya? Lumayan karena panjang tadi Pak. pintu tolnya itu langsung aksesnya langsung terus. Ini lumayan panjang Pak, di belakang Pak? Sekitar masih 500 meteran aja ini. Sebelumnya nggak pernah ya Pak ada? Belum. Para pemudik diimbau memastikan saldo kartu tol elektronik mencukupi sesuai dengan rencana perjalanan. Kepadatan di gerbang tol Pejagan diperkirakan mencapai puncaknya pada 28 April mendatang. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Mengisi waktu menunggu berbuka puasa atau ngabuburit menjadi keseruan tersendiri bagi umat muslim di bulan Ramadan. Di Kendal, Jawa Tengah, para penggemar pesawat aeromodeling memilih ngabuburit sambil mengasah kemampuan mereka dalam merakit dan menerbangkan pesawat, sekaligus menghibur masyarakat sambil menunggu berbuka puasa. Seperti apa keseruannya? Berikut kami sajikan dalam Serba-Serbi Ramadan. Para pecinta aeromodeling di Kendal, Jawa Tengah memanfaatkan waktu sore hari sambil menunggu buka puasa di tempat berlatih aeromodeling Desa Sumbersari, Kecamatan Ngampel. Dengan landasan pacu yang sudah diaspal, para pecinta aeromodeling berkumpul menerbangkan pesawat sambil mengasah keterampilan memainkan pesawat aeromodeling.
Hobi aeromodeling ternyata bukan hobi mahal karena para penggemar aeromodeling ini membuat sendiri pesawatnya dengan styrofoam bekas. Adapun untuk mesin dan remote control mereka membeli di toko online. Untuk membuat satu pesawat aeromodeling sederhana dibutuhkan dana setidaknya Rp1 juta, namun ada juga dari mereka yang membeli pesawat aeromodeling yang sudah jadi seperti jenis helikopter. Meski sudah dipersiapkan landasan untuk mendarat, tetap saja pesawat aeromodeling bisa saja gagal mendarat. Hal ini terjadi bisa karena faktor angin dan kegagalan pilot mengontrol pesawat. Atraksi pesawat mainan ini pun mengundang banyak warga, tak terkecuali anak-anak, untuk menonton sambil menunggu waktu berbuka puasa tiba. Anggi, salah satu penonton aeromodeling, setelah melihat atraksi tersebut menjadi tertarik untuk berlatih dan memiliki pesawat aeromodeling. Pertunjukan pesawat aeromodeling, ya baru pertama kali ini. Ya ingin belajar Pak, ini kan buat tambah pengalaman lagi, karena kita juga pecinta olahraga. Jadi ingin mencoba hal baru lagi. Ya tadi diberikan pengarahan sedikit tentang nama-nama arah-arah dari pesawat itu sendiri. Jadi bagaimana kalau ke kiri itu namanya apa, ke kanan namanya apa. Ketua Komunitas sekaligus instruktur pembuat pesawat aeromodeling Ponpes Al-Ma'wa Desa Sumbersari Ngampel Kendal Trisno mengatakan, sambil menunggu buka puasa, pecinta aeromodeling melakukan latihan cara menerbangkan dengan atraksi di atas, kemudian cara merakit pesawat, sehingga dengan ajang ngabuburit ini sekaligus menambah ilmu dari sesama pecinta aeromodeling. Mas, jadi pas puasa ini kita memang terbangnya sore, jadi kan kalau puasa namanya kita ngabuburit, sekaligus memperkenalkan kegiatan olahraga aeromodeling kepada masyarakat luas di Kabupaten Kendal. Kegiatan ini juga menarik warga sekitar untuk menyaksikan atraksi aeromodeling seperti pesawat tempur asli ketika melakukan manuver di atas. Apalagi landasan pacu ini berdekatan dengan jalan tol, sehingga warga selain melihat latihan aeromodeling juga sambil menikmati suasana jalan tol. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Serba-serbi Ramadan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Mada Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.